Pada video sebelumnya, teman-teman sudah mendapatkan gambaran awal mengenai perjanjian Bretton Woods tahun 1944 yang mengharuskan banyak negara kecuali Amerika Serikat untuk meninggalkan emas sebagai mata uang atau jaminan uang mereka. Sampai kejadian tahun 1971 di mana Amerika Serikat secara resmi meninggalkan emas sebagai jaminan uangnya. William Middlecoff dalam bukunya menjelaskan bahwa perang terhadap emas ini nggak hanya dilakukan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia, tapi juga oleh bank-bank komersial lainnya. Ia menjelaskan bagaimana bank-bank di Eropa dan Amerika Serikat sangat tidak menganjurkan nasabah mereka untuk menyimpan emas dalam bentuk fisik. Beberapa bank di Eropa bahkan menutup gold account nasabah mereka. Gold account itu semacam rekening tambahan pada nasabah yang bukan berisi berapa jumlah uang, tapi berapa jumlah gram atau ons emas yang dimiliki. Lalu bagaimana situasi sekarang? Nah, pada saat ini International Monetary Fund atau IMF yang merupakan salah satu produk dari The Bretton Woods Agreement dan beranggotakan sekitar 189 negara, itu punya peraturan yang juga melarang penggunaan emas sebagai uang. Nah, berdasarkan informasi dari website mereka, dalam artikel perjanjian nomor 4 di bagian kedua, itu IMF melarang negara-negara anggotanya menggunakan emas sebagai alat pembayaran. Lalu bagaimana jika ada pemimpin negara yang dalam tanda kutip membangkang atau ingin menggunakan emas sebagai jaminan uang mereka? Ayo kita lihat 3 kasus berikut ini. Kasus pertama, menurut Profesor Eric Towson, dalam tulisannya yang berjudul The World Bank and the IMF in Indonesia, pemerintah Indonesia pernah bersitegang dan ribut dengan IMF dan akhirnya memutuskan keluar dari IMF pada bulan Agustus 1965. Lalu hanya berselang 2 bulan setelah itu, yaitu sekitar tanggal 30 September 1965, proses pengambilan kekuasaan pun dimulai yang mengakibatkan sekitar 500 sampai 1 juta orang dibunuh yang berujung pada penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto pada bulan Maret 1966. Kasus kedua, mungkin teman-teman masih ingat berita bagaimana pemimpin Libya digulingkan oleh pemberontakan dan negara tersebut berubah dari yang asalnya kaya raya sekarang menjadi miskin dan kacau seperti benang kusut. Tapi tahukah teman-teman menurut yang dilansir oleh millenniumstate.com bahwa tahun 2009 Kolonel Gaddafi yang pada saat itu selain juga sebagai pemimpin Libya tapi juga sebagai presiden dari Uni Afrika, itu dia mengajak seluruh negara-negara di benua Afrika untuk menggunakan gold dinar. Hal ini bertujuan untuk melepaskan diri dari pengaruh dolar Amerika yang dirasa nggak adil dan nggak menguntungkan negara-negara Afrika. Nah, menurut data dari Wikileaks, Libya pada saat itu punya cadangan emas sebanyak 143 ton dan perak dalam jumlah yang sama. Nah, hal ini yang membuat Libya percaya diri untuk menjaminkan emas dan perak tersebut untuk membentuk mata uang bersama. Hal ini juga disambut positif oleh negara-negara seperti Nigeria, Tunisia, Angola, dan Mesir. Masih menurut website yang sama, informasi ini didapat dari bocornya sekitar 3.000 email milik salah satu senator dan calon presiden Amerika Serikat pada saat itu, Hillary Clinton. Bahkan salah satu dari 3.000 email tadi mengisyaratkan keinginan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menggulingkan Gaddafi dan menghancurkan rencana penggunaan gold dinar oleh Libya tadi. Nah, cerita selanjutnya teman-teman udah tahu sendiri ya. Gaddafi menolak mundur dari tampuk kepemimpinan dan mencoba melawan, dan akhirnya negaranya yang awal mulanya punya fasilitas air, kesehatan, dan pendidikan gratis harus hancur porak-poranda. Mimpi untuk membawa benua Afrika menuju kemakmuran pun sirna. Contoh yang ketiga, ini kasusnya lebih halus dan kelihatannya nggak sedestruktif seperti Libya atau Indonesia. Pada bulan Desember 2019, Perdana Menteri Malaysia pada saat itu mengundang pihak-pihak dari negara-negara Islam untuk mempertimbangkan keputusan melepas ketergantungan dari dolar Amerika Serikat dan menggunakan emas sebagai jaminan uang mereka. Nah, kegiatan ini pun disiarkan oleh CNBC Indonesia pada bulan yang sama. Lalu apa yang terjadi? Tanggal 23 Februari 2020, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari jabatannya. Wow,
Kesimpulan yang bisa saya ambil berdasarkan data-data yang saya jelaskan tadi, sepertinya istilah perang terhadap emas seperti yang digaungkan oleh William Middlecoff bukan berlebihan dan dibuat-buat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bank-bank di Amerika Serikat dan Eropa memang terlihat seperti itu. Tidak ada satu negara pun yang menggunakan emas untuk bertransaksi karena memang ilegal alias dilarang oleh peraturan IMF. Saya rasa rakyat Indonesia akan sangat diuntungkan jika negara kita menggunakan emas dalam jaminan uangnya. Selain emas mempunyai nilai intrinsik dan jumlahnya sangat banyak di negeri kita, bukan mustahil dengan kekuatan daya beli yang meningkat drastis, kejayaan negeri kita bisa tercapai dalam waktu singkat seperti yang dialami kerajaan-kerajaan Nusantara zaman dulu. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membahas kenapa ada pihak-pihak yang terlihat agresif memerangi emas sebagai mata uang. Mudah-mudahan saya bisa buat di video selanjutnya. Kita tunggu ya kelanjutannya. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar dan masukannya.